Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Sentrum Bitung. Untuk itu, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga Engkau yang boleh menuntun, menyertai, menjaga kami hingga ada sampai di saat ini. Maka di saat ini Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri hikmat bagi kami, agar kami mampu untuk memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kiranya firman ini yang akan menjadi pelita, yang akan menuntun kehidupan kami sebagai orang percaya. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini terambil dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-6b. Firman Tuhan berkata, "Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Saudara-saudara, firman Tuhan di saat ini berbicara tentang penglihatan Yohanes, di mana penglihatan yang diperlihatkan oleh Allah. Pada saat itu, Yohanes berada di Pulau Patmos. Dalam konteks bacaan, di mana pada waktu itu situasi politik, situasi agama, dan juga penganiayaan, bahkan pembunuhan dan penyembahan kepada kaisar. Akibatnya, ketika Yohanes menentang terhadap penyembahan kepada Kaisar Domitianus, Yohanes diasingkan di Pulau Patmos. Ini karena mempertahankan iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di tengah penganiayaan dan tekanan yang dialami umat, Allah memperlihatkan kepada umat janji dan pengharapan. Orang-orang yang setia akan dibangkitkan dan memerintah bersama dengan Kristus. Untuk itu pesan-pesan firman di saat ini yang pertama, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Melihat dari situasi Yohanes ketika ia dibuang ke Pulau Patmos karena ia tidak mau menyembah kepada kaisar, ia tetap menjadi orang yang setia walaupun diperhadapkan dengan tekanan, juga dianiaya. Sehingga bagi kita sebagai orang percaya, tetaplah setia walaupun banyak godaan dan tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Mari saling menguatkan untuk tetap percaya, setia dan mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi upah bagi siapa yang setia. Tuhan berjanji bahwa orang yang setia kepadanya, mereka akan hidup selamanya bersama dengan Dia. Sehingga kita diajak, apapun yang kita alami sekarang ini dalam kehidupan kita, Tuhan melihat dan memperhitungkan kesetiaan kita. Ia siapkan kehidupan yang kekal bagi siapa yang setia hingga akhir. Dan yang ketiga, jadilah terang, baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, bahkan di mana saja kita pergi dan berada. Sebagai orang percaya, kita bisa mendoakan keluarga kita, membawa kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga, juga kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh, dan menjaga kehidupan keluarga kita tetap di jalan Tuhan.
Untuk itu saudara-saudara, mari jadi berkat baik dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga, bahkan di mana saja kita pergi dan berada, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, yakin dan percaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha memperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang melakukan firman-Nya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang betapa pentingnya untuk setia kepadamu Tuhan dalam situasi apapun. Maka ketika firman ini boleh mengingatkan kami, kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan bahkan kemampuan bagi kami untuk selalu menjadi orang yang taat, orang yang setia dalam kehidupan kami setiap hari. Maka mampukan kami Tuhan untuk memberlakukan firman ini dengan menjadi contoh dan teladan, bukan hanya lewat perkataan, namun dalam tindakan kami sebagai orang percaya. Mampukan kami Tuhan, baik dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga kami. Ini kami yang berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.